Tujuan utama kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Profesor Muhadjir Effendi, yaitu untuk memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jambi. Dalam paparannya, Menko Bidang PMK, Dr. Muhadjir Effendi mengajak mahasiswa UM Jambi untuk belajar dengan maksimal serta terus berorganisasi. Dengan berorganisasi, mahasiswa dapat menggali potensi diri sejak dini, karena dunia perkuliahan bisa menjadi penentu awal dari karir mahasiswa. Mahasiswa juga dituntut harus memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan maupun menyampaikan informasi seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut setiap mahasiswa paham akan digitalisasi. Kalau perguruan tinggi, kalau di sini Muhammadiyah, mohon maaf ini ya, kalau Muhammadiyah dapat bantuan-bantuan dulu zaman saya Kemendikbud maupun yang lain itu sebetulnya dari Pak Sultan kok sah ini. Ya. Jadi walaupun saya tidak langsung itu pasti sudah tahulah kita gitu, biasanya lewat Pak Sultan ini, termasuk kartu Indonesia Pintar, ya termasuk lobby untuk Rusunawa yang sekarang untuk universitas itu juga sudah mesti kita bicarakan di tingkat pusat. Nah itu saya terima kasih kepada Pak Sultan Adil yang selama ini. Nah sekarang setelah jadi universitas ini ya tanggung jawabnya semakin besar. Nanti saya mohon kerjasama, dukungan dari Pak Gubernur, juga dukungan dari Pak Sultan dan yang lain untuk segera membesarkan Universitas Muhammadiyah Jambi ini. Ini betul-betul blessing and disguise ini. Jadi serba kebetulan ada kebijakan merger untuk perguruan tinggi Muhammadiyah yang paling siap gitu, karena Muhammadiyah banyak sekali punya perguruan tinggi dalam satu tempat yang kemudian bisa disatukan, walaupun sebetulnya seandainya mau bikin universitas belum tentu loh. Kalau tadi itu syaratnya, karena harus ada 10 program studi, 6 itu ilmu keras dan 4 ilmu lunak ya, minimum. Kemudian persyaratan dosen yang lain, terus harus punya dana yang tersimpan di dalam rekening yayasan itu 50 miliar minimum. Itu kalau yang dana ini sih masih bisa disiasati. Biasanya dulu kalau kita merintis perguruan tinggi, Pak Gubernur, ya sudah rekeningnya universitas mana yang kita masukkan di rekening situ sementara gitu, untuk menunjukkan bahwa memang ada dana gitu. Saya waktu jadi rektor itu di beberapa perguruan tinggi itu yang kita taruh di sana 100, jangankan hanya 50 miliar, 100 miliar juga nggak apa-apa, cuma taruh aja kok, yang penting ada di situ nomor rekening. Dan kalau sudah dikirim ke Dikti kemudian dicabut lagi duitnya itu. Jadi kalau itu masih bisa saja, tapi untuk bikin program studi memang tidak mudah gitu. Karena itu saya mohon segera ada perencanaan yang grand design-nya untuk Universitas Muhammadiyah Jambi ke depan seperti apa, termasuk program-program studi yang akan dikembangkan seperti apa, dan seterusnya. Kalau perlu ada semacam tim task force yang khusus mengurusi atau yang menangani bagaimana mempersiapkan Universitas Muhammadiyah Jambi ke depan biar cepat perkembangannya itu. Ya seperti sekarang tadi Pak Rektor melaporkan sudah ada tanah 4,5 hektar. Saya kira kalau di Jambi 4,5 hektar ya terlalu sempit ya untuk sebuah perguruan tinggi. Ya nanti minta tanah ke Pak Gubernur lah itu. Jambi tanahnya masih sangat luas itu. Kalau masa kalah dengan UMM yang di tengah kota aja kita punya 64 hektar. UMM itu 64 hektar itu Pak Gubernur. Ya kita bangun yang di UMM. Ya. Jadi ya, mestinya kalau di sini ya paling nggak 100 hektar gitu baru gagah itu. Ya. Siapa yang angkatan kerja? Yang disebut angkatan kerja itu adalah yang usia 16 tahun ya, sampai 65 tahun. Itu angkatan kerja. Ya. Itu total sekarang ini 140 juta. Lebih mungkin sekarang BPS terakhir 140.900.000 yang angkatan kerja, yaitu yang usia 17 sampai 64.
Lah kalau mahasiswa itu bagaimana? Angkatan kerja atau bukan? Mahasiswa adalah angkatan kerja. Nah, itu. Angkatan kerja tetapi tidak bekerja. Nah, itu. Karena tidak bekerja, maka dia tidak produktif. Jadi beda antara tenaga kerja dengan angkatan kerja, beda. Kalau tenaga kerja itu angkatan kerja yang memang berproduksi, namanya tenaga kerja. Tetapi kalau angkatan kerja itu sebetulnya harus bekerja, tapi ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja. Nah, itu namanya angkatan kerja. Lah, jenis yang belum bekerja ada 3, yang memang menganggur atau yang memang menunda untuk masuk dunia kerja. Siapa yang menunda dunia kerja itu? Terutama mereka yang masih sekolah dan kuliah. Jadi anak-anak SMA, terutama kelas terakhir, itu mestinya harus sudah masuk kerja, tetapi ditahan dulu untuk sekolah dulu. Supaya apa? Mateng, sehingga nanti kalau masuk di dunia kerja, dia sudah bisa berada di tempat-tempat teknostruktur angkatan kerja yang produktif, gitu. Ya. Apalagi mahasiswa itu mestinya harus sudah bekerja, tapi tunda dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah Jambi agar nanti kalau lulus itu bisa bekerja di tempat yang lebih baik, dan juga tentu saja hasil penghasilannya juga lebih baik. Itu. Nah, karena kalian ini mahasiswa-mahasiswa ini mestinya sudah bekerja, tidak bekerja, maka bukan malah mendapatkan penghasilan, malah mengeluarkan biaya. Itu. Biayanya 2 lagi. Nah, karena itu disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost itu artinya apa? Sekalian seandainya tidak kuliah dan bekerja sudah mendapatkan penghasilan, ya kan? Tetapi gara-gara tidak bekerja karena kuliah, hilanglah itu kesempatan untuk dapat penghasilan. Sudah hilang 1. Kemudian kalian kuliah di Universitas Muhammadiyah Jambi, orang tua kalian harus bayar SPP, bayar kos-kosan, biaya juga. Itulah namanya disebut opportunity cost. Mestinya harus bisa bekerja dan dapat penghasilan, nggak bekerja malah double pengeluarannya. Jadi mahasiswa itu double pengeluarannya. Sudah mestinya harus bekerja dapat penghasilan, hilang, kemudian malah harus minta biaya dari orang tua untuk biaya kuliahnya. Jadi ada cost opportunity di situ. Nah, karena itu kalau seandainya setelah tamat dari mahasiswa, kemudian kok dapat bekerja dan kerjanya itu penghasilannya rendah, ya rugi itu. Berarti investasi selama menjadi mahasiswa hilang. Human investment-nya hilang. Karena itu seorang yang tamat dari Universitas Muhammadiyah Jambi, dia mestinya harus dapat pekerjaan yang lebih baik dibanding yang tidak kuliah, dan penghasilannya juga harus lebih baik dibanding yang tidak kuliah.